berirama. Dan kita lanjut untuk ya, bagaimana? Starter sketch. Bagaimana? Di sini tempat saya masih starter sketch. Yang lain bagaimana yang lain? Sama, Pak. Sama ya? Oke, kita tunggu dulu. Masih ya? Masih, Pak. Masih. Oke, kelihatan untuk tampilan? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini ya, kita ulang kembali. Jadi, aktivitas gerak berirama ini terbagi menjadi 3. Yang paling penting ya, yang pertama adalah langkah kaki, yang kedua ayunan lengan, dan yang ketiga koordinasi. Jika salah satu saja kalian tidak bisa melangkahkan kaki dengan baik dan benar, atau ayunan lengan tidak baik dan benar, maka akan mempengaruhi sebuah gerakan dalam aktivitas gerak berirama. Ya. Seperti itu. Banyak dalam aktivitas gerak berirama ini tidak bisa, Pak, susah gerakannya. Nah, di sini ada keterangan ya. Kalau orang lain bisa, kita pasti bisa. Jadi, misalkan nanti seandainya ada tugas membuat video tentang gerakan atau senam ya, kalian harus sudah bisa untuk mengikuti gerak tersebut. Kita lanjut ke pengertian. Ya, senam irama adalah gerakan senam yang dilakukan dengan irama atau musik atau aktivitas gerak yang dilakukan secara berirama. Ini menggunakan musik, menggunakan ketukan. Ya. Dulunya menggunakan ketukan, kemudian sekarang menggunakan musik dengan hitungan 1, 2, sampai 8 pada zaman dulu. Dan sekarang kita di PJOK semua jenis musik bisa, baik itu musik pop misal, musik daerah atau musik dangdut, semua bisa dilakukan ya, untuk senam irama. Kemudian kita lanjut lagi, aktivitas gerak berirama adalah rangkaian gerakan manusia yang dilakukan dalam ikatan pola irama.
Disesuaikan dengan perubahan tempo atau semata-mata gerakan ekspresi tubuh mengikuti iringan musik atau ketukan di luar musik. Dengan pengertian tersebut, aktivitas ritmik tentu saja bermakna lebih luas dari senam irama yang selama ini dikenal. Bahkan dapat juga bersifat merangkum tarian atau dansa. Ini pengertian. Oke, untuk senam kemarin sudah Bapak sampaikan juga yang kita tanya jawab. Senam ini termasuk dalam gerak apa, sistem energi apa, sudah kemarin. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan untuk aktivitas gerak berirama ini? Silakan. Adakah yang mau ditanyakan untuk aktivitas gerak berirama? Jika tidak ada, kita lanjut ke pembahasan kisi-kisi untuk ulangan nanti ya. Oke, untuk share screen yang kedua udah kelihatan di layar kaca. Kelihatan, Pak? Ya, Mbak. Kelihatan ya? Jadi nanti kalian pelajari apa itu PJOK dan apa itu pendidikan olahraga. Ya, kalian pelajari. Kemudian seperti ini, tahapan-tahapan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas fisik. Ada peregangan, ada warming up, ada pemanasan aktif, kemudian cooling down. Yang ini inti kegiatan ini tidak usah. Ya. Jadi kalian pelajari tahapan-tahapan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas fisik. Apa itu peregangan? Contohnya seperti apa? Warming up, apa itu warming up? Contohnya seperti apa? Cooling down, apa itu cooling down? Terus contohnya seperti apa? Ini contoh. Ini Bapak berikan contoh misalkan cooling down. Contohnya adalah memijat teman sebaya ya, dengan cara bergantian. Nah, ini adalah salah satu dari contoh cooling down. Ini yuk kalian pelajari ya, nanti akan keluar. Oke, lanjut. Di sini gerak dasar. Apa itu gerak non lokomotor? Apa itu gerak lokomotor? Apa itu gerak manipulatif? Dipelajari dan contohnya juga dipelajari. Kemarin Bapak sudah ada menerangkan ini. Bapak berikan pengertian dan Bapak berikan contoh juga. Jadi bagi yang menyimak, apalagi mencatat, pasti sudah tahu jawabannya. Ya. Sistem energi gerak, silakan dipelajari. Sama juga, apa itu aerobik, apa itu anaerobik, contohnya seperti apa. Kalian harus pelajari itu. Dan nanti kemungkinan ada pertanyaan-pertanyaan jebakan ya. Contohnya misalkan berenang sejauh 10 kilo termasuk dalam sistem energi apa? Ya, kalau tidak bisa membedakan bisa salah. Jadi kalian harus sudah peka sekali terhadap aerobik dan anaerobik ini. Oke. Nah, ini kebugaran jasmani dipelajari juga. Apa itu kebugaran jasmani? Contohnya seperti apa? Itu dipelajari. Dan kemudian metode-metode atau cara melatih kekuatan, kecepatan, kelincahan, kelenturan, daya tahan, koordinasi, keseimbangan. Ini dipelajari pengertiannya. Kekuatan itu apa? Contohnya seperti apa? Kemudian cara melatih baik itu kekuatan, kecepatan, kelincahan, kelenturan, daya tahan,
koordinasi dan keseimbangan itu seperti apa. Contoh, misal melatih daya tahan. Melatih daya tahan dengan menggunakan multi-stage run. Apa itu multi-stage run? Silahkan search di Google atau di YouTube. Di sana ada pengertian, bahkan caranya, multi-stage run tersebut. Ya, ini dipelajari. Kemudian kalian pelajari juga pergaulan sehat. Nah, apa itu pergaulan sehat? Kalian harus pelajari beberapa cara remaja bergaul secara sehat itu seperti apa, sikap-sikap dalam pergaulan remaja itu seperti apa, dan pergaulan tidak sehat itu yang seperti apa. Misalkan pengertian apa itu pergaulan tidak sehat, nanti ada pilihannya, pilihan ganda misal A, B, C, D, itu nanti yang akan keluar. Penyebab pergaulan tidak sehat, misal ini dipelajari juga. Pencegahan pergaulan tidak sehat itu yang seperti apa, ya. Kemudian hal-hal apa saja yang harus dilakukan agar remaja tersebut memiliki pergaulan yang sehat dan baik, itu yang seperti apa. Nah, ini yang perlu kalian pelajari ya untuk ulangan nanti. Kemungkinan soalnya sekitar ada 50 berupa pilihan ganda. Jadi apa yang Bapak sampaikan di materi awal dan akhir, itu yang pasti akan keluar. Kalau bisa disimak dan dicatat. Tandanya nanti menyimak lupa, kalian ada catatannya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan kah? Atau ada yang kurang jelas? Silakan. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Atau Pak, bisa diulang untuk materi kebugaran jasmani, nanti Bapak ulang. Kita masih ada waktu banyak. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Yang lain? Ada dari siapa ini? Wahyu ya? Ingin minta PowerPoint? Nanti bisa Bapak share di grup. Untuk yang di sini saja dulu. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tanyakan. Karena kita ada sesi tanya jawab. Silahkan kalau mau bertanya mumpung ada waktu. Karena kalau belajar di PowerPoint saja itu tuh hanya rangkuman, bukan rangkuman ya. Misalkan komponen dasar gerak lokomotor, non lokomotor, manipulatif. Terus bingung nih, gerak lokomotor itu apa? Nggak ada sana pengertiannya. Tapi cuma hanya menyebutkan saja. Untuk pengertian secara umumnya tidak disebutkan di situ. Ada lagi kah? Wahyu nanti dikirimkan ya di Google, di grup. Di grup kita nanti Bapak kirimkan. Ada lagi silakan. Yang lain? Jika ada yang ingin bertanya silakan. Kita masih ada waktu kurang lebih setengah jam, masih sangat panjang sekali. Jika tidak ada berarti kita ulang kembali ya.
Di sini Bapak akan memberikan kalian tanya jawab. Silakan nanti dicari. Pas saya kurang paham di materi kebugaran jasmani, boleh minta jelaskan sedikit? Boleh sekali. Oke, kita ke materi kebugaran jasmani. Ya, ini materi kebugaran jasmani ya. Kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah suatu kegiatan yang dilakukan sehari-hari tanpa memiliki kelelahan yang berarti. Maksud dari tanpa memiliki kelelahan yang berarti ini, contoh, misalkan si Wahyu nih ya. Wahyu sekolah dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Setelah pulang ke rumah, Wahyu mengganti pakaian dan pergi ke Murjani untuk melaksanakan jogging. Nah, sekarang di Murjani kan lagi banyak orang yang jogging sore. Nah, artinya apa? Setelah melaksanakan aktivitas dari pagi sampai sore, ya, dari jam 8 sampai jam 4 sore, tapi Wahyu ini masih memiliki energi untuk melakukan aktivitas fisik yang lain. Itu yang dimaksud tanpa memiliki kelelahan yang berarti. Atau contoh lain, si A dan si B tinggal di satu rumah yang sama, berangkat ke sekolah, sama-sama berangkat dari jam 7:30, kemudian pulang ke rumah sampai di rumah jam 4 sore. Si A langsung istirahat di kamar, rebahan atau tidur, sedangkan si B sama seperti si Wahyu, langsung ke Murjani, jogging, ya, atau olahraga. Artinya apa? Secara logika saja, si A ini memiliki kebugaran jasmani yang kurang baik, dan si B memiliki kebugaran jasmani yang baik. Tapi apakah itu bisa dijadikan sebagai acuan? Belum tentu benar ya. Bisa saja si A ini juga memiliki kebugaran jasmani yang baik. Tapi yang jadi catatan adalah si A ini malas untuk bergerak, bisa seperti itu. Tapi ini hanya contoh saja. Ya. Ini untuk kebugaran jasmani. Metode-metode atau cara melatih kekuatan, kecepatan, kelincahan, kelenturan, daya tahan, koordinasi, dan keseimbangan. Metode-metode atau cara melatih. Jadi bagaimana sih cara melatih kekuatan itu? Bagaimana cara melatih kekuatan? Banyak metodenya. Melatih kecepatan. Seperti apa melatih kecepatan? Mungkin bisa dilihat di internet. Ada yang melatih dengan menggunakan ban besar diikat di pinggang atau di perut, kemudian dia lari secepat mungkin dengan beban, seperti itu. Melatih kelincahan, contoh lagi, menggunakan melatih plyometric lead jump. Oke. Ini Bapak sharekan video ya. Ini untuk yang kebugaran jasmani dulu ya.
Nanti sisanya Bapak sampaikan juga. Di sini kelihatan untuk share screen? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ya, ini contoh atau metode cara melatih kekuatan ya. Nah, seperti ini melatih kekuatan. Melatih kekuatan otot tungkai. Itu melatih kekuatan otot tungkai. Kita lanjut yang lain. Contoh misal endurance. Endurance, oh gini aja. Nah ini adalah salah satu metode melatih endurance atau daya tahan. Multi-stage run. Jadi di sini jelaskan untuk larinya sejauh 20 meter bolak-balik dan untuk pelarinya minimal 8 sampai maksimal 10 ya. Jadi untuk larinya ini panjangnya adalah 20 meter untuk jarak dari A ke B, titik A ke B sejauh 20 meter, dan untuk pelarinya minimal 8 maksimal 10 pelari. Ini melatih daya tahan, multi stage run namanya, atau orang bilang di Indonesia lari progresif. Ini alat-alatnya ya. Langsung aja kita ke nah seperti ini. Jadi nanti ada suara, contoh suaranya mungkin level 1 bunyi, nanti lari sampai ke ujung. Setelah sampai ke ujung level 1 2 lari lagi sampai ke ujung lagi level 1 3 langsung lari. Ini melatih daya tahan atau endurance. Contoh lagi yang lain,
Nah, seperti ini. Itu drill, melatih kecepatan. Melatih kelincahan juga bisa di sini. Banyak teknik-tekniknya. Ya. Yang lain misal lead jump. Nah, jadi ini lead jump melatih kecepatan. Bisa power, kekuatan dan kecepatan juga bisa. Bapak juga melakukan penelitian di skripsi Bapak tentang ini, lead jump untuk pencak silat. Jadi dia lompat setinggi mungkin kemudian berpindah. Nah, ini jadi perkenaan ototnya di otot tungkai, bagian paha dan bagian kaki. Ya, Bapak rasa itu dulu untuk kebugaran. Kita cek lagi. Yang lain Pak mau bertanya, misal ada kegiatan yang menggunakan gerak lokomotor dan non lokomotor. Untuk menentukan gerakan itu termasuk gerak apa? Apakah dilihat dari salah satu gerakan yang digunakan paling banyak atau bagaimana Pak? Bentar. Ya, Bapak paham. Jadi seperti ini. Aulia kelas 10G ya. Pertanyaan Aulia seperti, seandainya ada kegiatan yang menggunakan gerak lokomotor dan non lokomotor. Untuk menentukan gerak itu termasuk gerak apa? Apakah dilihat dari salah satu gerakan yang digunakan paling banyak atau bagaimana, Pak? Jadi seperti ini. Kita bicara tentang pengertian dulu. Makanya ini yang harus kalian pahami. Apa itu gerak non lokomotor dan apa itu gerak lokomotor? Ya. Apa itu gerak manipulatif? Kita bedah satu-satu lagi. Kita bedah satu-satu. Sesuai dari pengertian gerak non lokomotor. Gerak non lokomotor adalah gerakan yang dilakukan di tempat, ya. Gerakan yang dilakukan di tempat. Contohnya seperti apa? Jalan di tempat, loncat di tempat, berlari di tempat. Ini gerak non lokomotor, non lokomotor. Kemudian gerak lokomotor. Apa itu gerak lokomotor? Gerak lokomotor adalah suatu gerakan yang berpindah tempat dari titik A ke titik B. Contohnya berjalan dari depan ke belakang, berlari dari depan ke belakang, melompat ke depan ke belakang. Itu gerak lokomotor. Gerak manipulatif. Gerak manipulatif adalah suatu gerakan kombinasi dengan menggunakan alat. Contohnya apa? Melempar bola, memukul bola, menendang bola. Ya. Itu contohnya. Jadi udah dapat disimpulkan dari pengertian tersebut. Jika ada kegiatan yang tidak berpindah tempat, berarti itu gerak non lokomotor. Ya. Makanya ini di sini harus bisa menganalisa dulu. Misal nih, kamu disuruh jalan di tempat misal, jalan di tempat.
tidak ada berpindah tempat seperti paskibra misal. Kan paskibra ada tuh jalan di tempat, ya kan? Nah, itu berarti masuk dalam gerak non lokomotor. Atau di paskibra nanti disuruh maju jalan, ya, maju jalan atau disuruh baris lencang kanan, otomatis ada perubahan, ada perpindahan tempat. Nah, berarti masuk dalam gerak lokomotor. Jadi dipahami dulu untuk pengertian. Segala sesuatu aktivitas atau kegiatan yang tidak berpindah tempat atau di tempat saja berarti itu termasuk di dalam gerak non lokomotor. Tapi jika ada suatu kegiatan yang berpindah tempat, maka itu termasuk di dalam gerak lokomotor. Dan seandainya ada lagi kegiatan yang menggunakan alat, contoh mengangkat kursi misal, disuruh oleh Pak Ari. Pak Ari menyuruh kalian mengangkat kursi atau mengangkat mic ini. Nah, berarti itu masuk dalam gerak manipulatif karena menggunakan alat. Ya, seperti itu. Nih, mic misalkan Pak Ari. Enak sini nak. Nah, ini tolong diangkatkan ke bawah. Ini mic ini. Berarti masuk dalam gerak manipulatif. Ya. Makanya ini harus dipahami betul dari pengertiannya. Ya, yang tadi dijelaskan gerak non lokomotor, kalau baris berbaris di paskibra, jalan di tempat tidak berpindah, nah itu gerak non lokomotor. Disuruh langkah tegak maju jalan, nah berarti masuk dalam gerak lokomotor. Kecuali disuruh langkah tegak maju jalannya menggunakan apa yang pramuka itu, tongkat pramuka, berarti masuk dalam gerak manipulatif. Ya, seperti itu. Untuk Aulia, adakah yang kurang jelas, Aulia? Kalau ada yang kurang jelas tanyakan. Permisi Pak. Ya, silakan. Kemarin kan ditanya Pak, senam Ya. itu termasukkan gerakan apa? Ya. Metode apa? Kata Bapak, senam itu termasuk manipulatif dan lokomotor. Iya. Kena yang menanya ulun kemarin, Ya. ulun jawab non lokomotor dan lokomotor. Kata Bapak, gerakan yang senam itu kata ulun ada non lokomotor dan lokomotor. Karena ada gerakan mengayunkan tangan, itu termasuk non lokomotor. Kata Bapak kemarin bahwa gerakan non lokomotor, tapi ada gerakan lokomotornya, maka dominan yang lokomotor kata Bapak. Jadi dianggap lokomotor dianggapnya. Itu kurang lebihnya kalau kata Bapak semalam. Oke. Kita lanjut lagi. Termasuk gerakan senam. Kita share video ya. Tadi siapa yang bertanya? Wahyu ya? Ya Pak. Oke, Wahyu. Ini contoh nih. Oke, Wahyu. Kira-kira
menurut pendapatmu ini senam apa? Maksudnya termasuk dalam gerak lokomotor kah atau non lokomotor? Itu menurut ulun lokomotor, Pak. Lokomotor, alasannya? Berpindah kiri kanan. Iya, betul. Satu ya. Kemudian yang kedua. Nah, kira-kira ini termasuk dalam senam ini termasuk dalam gerak apa? Non, Pak. Non lokomotor. Kenapa jadi non lokomotor? Karena tidak berpindah. Karena tidak berpindah tempat. Ini yang maksudnya Bapak maksud tadi itu ya. Jadi kenapa jadi Bapak bilang seperti itu? Supaya kalian bisa berpikir kritis. Ya. Bapak bilang nih, gerak lokomotor di senam. Tapi apakah ada orang yang berpikir, oh bukan Pak, bukan seperti itu. Berdasarkan analisa saya ini termasuk gerak non lokomotor. Yang ini yang Bapak harapkan. Ya. Makanya ketika menganalisa sebuah video misal harus benar-benar dilihat sampai habis. Jangan sampai nanti setengah-setengah. Oh ini udah masuk gerak non lokomotor. Atau ini udah masuk dalam gerak lokomotor. Ternyata ada satu langkah. Berarti gimana tuh, Wahyu? Kalau kata Bapak kemarin, kalau nggak salah tuh, kurang lebihnya, misalnya ada gerakan non lokomotor, tapi ada gerakan lokomotornya lebih dominan lokomotornya. Iya, betul. Makanya tadi Bapak suruh kamu menganalisa sebuah video, ya. Dari pengertian sudah jelas. Gerakan yang berpindah tempat itu termasuk dalam gerak lokomotor. Misalkan ini nih anaknya nih. Dia menggerakkan non lokomotor. Lebih dominan memang. Bentar ya. Ya. Ya, Bayu ya. Wahyu ya. Nah, seandainya anak ini ada melangkah, maka dapat disimpulkan ini termasuk dalam gerak lokomotor. Kenapa jadi Bapak bilang kemarin seperti itu? Supaya ada interaksi. Kalian ini berpikir kritis atau tidak? Dan ternyata setelah Bapak buat seperti itu, ada yang berpikir kritis. Ini yang Bapak harapkan. Ya, contoh lagi misal senam ini yang seperti ini. Nah, ini gerak apa, Wahyu? Non, Pak. Non ya. Kira-kira seandainya ini ada satu langkah ke samping atau ke depan, menurutmu itu masuk dalam gerak apa? Lokomotor, Pak. Lokomotor. Good. Jadi analisa ya, yang lain juga.
Bapak kemarin menjelaskan seperti itu supaya kalian bisa menyanggah. Seperti Wahyu bilang yang tadi, supaya ada interaksi. Artinya kalian memperhatikan betul. Memiliki pemikiran yang kritis. Ini yang Bapak harapkan di sekolah ini, peserta didiknya. Ya, Wahyu ya. Wahyu bagus. Jadi nanti kalau ada hal-hal soal yang seperti ini atau ada video disuruh menganalisa, sudah siap dengan jawaban kalian dan argumen kalian. Ya. Wahyu bagus. Yang lain? Seperti Wahyu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Aulia sudah paham. Yang lain bagaimana? Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Silakan. Wahyu nanti Bapak kirim PowerPoint-nya di grup ya. Siap Pak. Ya. Yang lain bagaimana yang lain? Silakan, masih ada waktu 10 menit. Jadi harapan Bapak ketika nanti ada ulangan kalian sudah siap dengan hasil yang memuaskan. Yang lain bagaimana yang lain? Silakan. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Dan ketua kelas juga nanti setelah ini mengirimkan absensi temannya yang tidak hadir di grup ya. Untuk absensi jangan lupa setelah selesai Bapak mengajar, kalian untuk ketua kelas silakan untuk kirim absensi di grup general untuk absensi. Jangan sampai ada yang tidak mengirim untuk absensinya. Adakah lagi? Silakan. Yang lain jika ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak rasa sudah cukup jelas sekali ya. Berarti hari ini kita akhiri sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Pelajari yang tadi sudah Bapak sampaikan. Mulai dari apa itu PJOK, apa itu pendidikan olahraga, tahapan-tahapan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas fisik, gerakan dasar yang terbagi jadi 3 tadi, non lokomotor, manipulatif, sistem energi gerak, aerobik, anaerobik, kemudian kebugaran jasmani, pengertian, contoh, metode melatih, kekuatan, kecepatan, kelincahan, kelenturan, keseimbangan, daya tahan, pergaulan sehat, seperti apa, contohnya seperti apa, pergaulan tidak sehat itu seperti apa, pencegahannya seperti apa, kemudian sistem aktivitas gerak berirama itu seperti apa ya, baik itu pengertian dan contohnya, karena itu yang akan keluar. Untuk soal kurang lebih 50 soal dengan pilihan ganda, tidak ada isian ya, kita pilihan ganda. Oke, jika tidak ada, hari ini kita cukup. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga untuk ulangannya berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi dan salam olahraga. Selamat pagi.